Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini.
dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membacakan Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudung engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar kasih-Mu boleh kami rasakan pagi ini Tuhan. Dengan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku
ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biar pujian ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biar musik naikkan pujian ini saudara. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Ku percaya janji-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapa yang setia. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Oh Kau ditinggikan ya Tuhan, Engkau saja yang dipuji ya Tuhan. Haleluya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudus-Mu ya Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya ya Tuhan. Biar Kau mendapati kami Tuhan. Kau mendapati kami Tuhan yang memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus. Oh, ini kerinduan kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau angkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. 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 Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Berikan sorak-sorai puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan atas kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, saudara kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati saudara dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Nah saudara, tetap jaga kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani kita. Dan jangan lupa kita terus berdoa untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Biar kiranya Tuhan menyembuhkan Indonesia daripada COVID-19, bebas daripada COVID, dan juga memulihkan ekonomi bangsa kita. Saudara kasih Tuhan, biarlah hari-hari ini kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus dan juga percaya habis kepada Dia. Dia tetap menyelamatkan kita semua, Dia menyembuhkan kita, memulihkan dan memberkati kita semua. Nah hari ini saya ingin menyampaikan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 23. Perikopnya lah Yesus berjalan di atas air. Saudara, bagaimana di tengah-tengah pergumulan kita hari-hari ini, tengah-tengah goncangan yang sedang kita hadapi. Saudara, bagaimana kita bisa mengatasi setiap persoalan yang sedang terjadi ini.
Ayat 22 berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, sama seperti apa yang kita alami, kadang perahu kehidupan kita juga mengalami angin sakal, mengalami gelombang. Dalam hidup kita mengalami pergumulan, persoalan. Nah saudara, tapi seperti Tuhan berkata kepada Petrus, setelah dia berjalan di atas air dan mulai tenggelam, Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, biarlah hari-hari ini kita percaya habis pada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Orang yang percaya itu artinya dia dapat melihat Tuhan Yesus tetap berjalan mengatasi badai, goncangan kehidupan saudara dan saya. Dia tidak ikut menjadi bingung, dia tetap berkuasa. Saudara, lawan daripada percaya adalah kita tidak bimbang, tidak kecewa, dan tidak menolak Tuhan. Kasih-Nya itu sungguh luar biasa untuk kita. Dia tetap menyelamatkan kita, menyembuhkan, menolong kita dalam setiap persoalan kita. Dia adalah Allah yang ingin memulihkan hidup kita semua. Dia tetap buat mujizat sampai hari ini. Dia tetap menyembuhkan kita, memberikan kita jalan keluar untuk setiap persoalan. Oleh sebab itu jangan putus asa saudara. Dia tetap Allah yang melindungi kita dan memberikan yang terbaik untuk setiap kita semua, anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Saudara, biarlah kita percaya habis pada Tuhan. Sebab hidup kita ini hidup karena percaya pada Yesus, bukan karena melihat apa yang di depan. Kita hidup karena setiap firman yang keluar pada mulut Allah untuk saudara dan saya. Saudara, kita juga harus melakukan di tengah-tengah pergumulan hidup kita ini. Mari kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita bukan hanya datang untuk minta dan minta dan minta, saudara. Tapi mencari wajah Tuhan. Saudara, berdoa sampai kita mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat." Saudara, ini perintah Tuhan kepada kita. Carilah Tuhan. Carilah wajahnya selama ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepada dia selama ia dekat dengan kita. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kenapa saudara? Karena orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Kalau kita berpaling pada Allah, kita percaya pada Tuhan, saudara, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Nah saudara, kalau kita mencari Tuhan, sungguh-sungguh terhadap dia, apa yang terjadi saudara? Dia juga akan melimpahkan kekuatannya kepada saudara dan saya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada saudara dan saya yang bersungguh hati terhadap dia. Saudara, waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air,
Saudara, dia mulai berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruh saya juga jalan di atas air. Saudara, dan apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Petrus, datanglah. Petrus mulai bergerak mentaati firman Tuhan karena dia percaya. Nah, saudara kasih Tuhan, saudara dan saya perlu mendengar suara Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mungkin di tengah-tengah pergumulan, persoalan hidup kita, kita bingung mesti buat apa. Kita mungkin sudah coba segala cara, tapi biarlah kita tenangkan hati kita. Tenangkan diri kita dan coba dengar suara Tuhan. Dan waktu Tuhan memberikan firman-Nya, percayalah, lakukanlah, dan perkatakan firman Tuhan itu. Maka apa yang dia sampaikan pasti akan terjadi. Mungkin ada yang nanya begini, tapi Ben, bagaimana saya mendengar suara Tuhan? Bagaimana saya supaya bisa peka dengan Tuhan? Saudara, sangat mudah untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, harus baca Alkitab. Di situ firman Tuhan. Saya percaya waktu kita membaca firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, nanti ada kalimat atau kata yang akan muncul meneguhkan hati kita. Dan kita tahu Tuhan sedang bicara pada kita. Tapi kalau kita panik, kalau kita ketakutan, kebingungan, saya percaya kita sulit sekali untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin, saudaraku. Setiap firman yang keluar daripada mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau dia menyampaikan firman-Nya kepada saudara dan saya, dia pasti akan menggenapinya. Nah, saudara, kita perlu mendengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Tuhan Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi kalau kita cuma dengar firman Tuhan dan kita tidak lakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Waktu ada badai, ada hujan, ada goncangan, pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan kokoh. Kita akan kalah dalam pergumulan kita. Tapi kalau kita memegang firman Tuhan, saudara dengar baik-baik, Tuhan yang akan menolong kita, berperang ganti kita semua. Dia akan berikan kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggung semuanya, mengatasi semua masalah kita. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata. Waktu kita mencari Tuhan, kita akan merasakan kehadirannya bersama dengan kita, sekalipun masalah kita belum selesai. Saudara kasih Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, kita juga perlu mengucapkan apa yang Tuhan katakan. Tanda kita percaya. Firman Tuhan katakan, 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu juga kami berkata-kata. Saudara harus perkatakan apa yang kita percaya. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Perbuatan kita, perkataan kita membuktikan kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya ingin tutup dengan apa yang saya alami dengan Tuhan beberapa tahun yang lalu. Tahun 2012, saya didapati pembuluh darah jantung saya tersumbat 80%. Dan dokter menanyakan apakah mau di ring. Jujur saya takut sih saudara. Karena waktu saya diam tidak menjawab, dokternya nanya lagi, apa mau diobatin dengan cara yang lain? Saya bilang bisa dok, tanpa di ring. Ya bisa katanya. Tapi kamu harus ikuti aturan mainnya, pantangan-pantangan yang kamu harus taati semuanya. Apa kamu bisa? Langsung saya bilang, bisa dok. Karena jujur saya takut di ring, saudara. Saya nggak tahu, belum pernah ngalami seperti itu. Singkat cerita saya minum obat sesuai dengan aturan dokter. Tetapi tetap saya ketakutan, tetap sedih.
tetap bingung menghadapi persoalan, goncangan yang saya alami ini. Dan saya doa gini sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apakah saya akan mati muda? Lalu saudara, saya coba tenangkan hati saya. Dan saya tanya Tuhan, saya cari Tuhan. Dan Tuhan jawab, kalau aku beritahu sakitnya, justru aku mau menyembuhkan. Saudara, waktu saya dengar ini saya jadi kaget, saya pikir, iya juga ya. Kenapa kita berpikir waktu kita menghadapi masalah, langsung kita menentukan pasti habislah, pasti hancurlah semuanya. Tapi justru Tuhan berkata, kalau aku beritahu masalahmu, apa saja masalah yang kau sedang hadapi, justru Tuhan mau menolong, mau menyelamatkan kita, mau menyembuhkan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, sejak hari itu, saya terus mulai berdoa. Saya mulai memperkatakan kesembuhan untuk jantung saya. Saya berkata begini, di dalam nama Yesus, pembuluh darah tidak tersumbat lagi. Di dalam nama Yesus, jantungku sembuh. Saudara, lalu saya berpikir, mumpung organ-organ tubuh yang lain belum ada yang sakit, saya mulai berdoa untuk selalu sehat. Dan saya tambahin, bukan hanya jantung, tapi paru-paru, ginjal, empedu, semua yang saya tahu, saya katakan di dalam nama Yesus, semuanya sehat, semuanya sembuh. Saudara, terus saya berjalan, waktu terus berjalan, saya ingat 1 tahun lebih, dokter ngecek lagi, saudara. Dicek dan saya sudah dikatakan bagus, tapi tidak di MRI. Cuma dikatakan saya tidak sesak nafas lagi, sudah berjalan dengan baik. Obat juga dikurangin dan sebagainya. Dan saya ingat tahun 2019, ada orang-orang dekat saya mengalami masalah di jantung. Ada yang di bypass, ada yang di ring juga, saudara. Dan saat itu saya berpikir, waduh, saya kayaknya harus cek. Karena bagaimana dengan kondisi jantung saya? Karena kan saya cuma dinyatakan oleh dokter, sudah tidak apa-apa. Jadi saya ingat tahun 2019, saya tuh CT scan jantung, saudara. Di dokter yang beda, di rumah sakit yang beda. Sebelum CT scan, saya datang ke dokternya, saya kasih lihat hasil MRI yang lalu, yang 80% tersumbat, ada 2 saluran. Dokter ini berkata begini pada saya, bertanya, Anda sudah di ring kan? Saya bilang, belum dok. Wah, dokternya kaget, loh belum di ring? Lalu diapain? Ya cuma diobatin. Oke, kalau gitu besok langsung CT scan katanya. Langsung di CT scan, besoknya diproses semuanya. Setelah selesai hasilnya, saya kembali datang kepada dokter itu. Dan dokter itu memeriksa, dilihat semua hasilnya. Dan dia katakan begini, lihat hasil pembuluh darahnya itu, dikatakan dari 80%, cuma tinggal sisa 20%. Dan dia katakan, ini mah nggak perlu di ring, apalagi di bypass. Yang penting Anda harus jaga terus seperti ini. Haleluya. Saudara, apa yang Tuhan katakan, kalau kita percaya, itu pasti akan terjadi. Mari hari ini, saya ingin mengajak semua saudara yang menyaksikan, kita cari Tuhan. Pejamkan matamu dan mulai katakan, Tuhan, jamah aku sekarang. Saya percaya Tuhan akan menjamah saudara di rumah masing-masing. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Tapi ada berapa banyak daripada saudara engkau sedang mengalami pergumulan, persoalan. Baik itu kesehatan, mungkin itu keuangan, mungkin itu keluarga, pekerjaan. Mari datang kepada Yesus. Cari wajahnya Tuhan dan kekuatannya. Dia tidak pernah menolak saudara dan saya. Mari saat ini mulai berdoa, panggil Yesus. Katakan, Yesus tolong aku. Tuhan dengar doa setiap anak-anak-Mu saat ini. Jamah mereka ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan setiap keluarga yang ada. Pulihkan setiap jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, pulihkan keuangan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati yang bekerja Tuhan, berkati Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, berikan Tuhan. Buat mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah goncangan ini. Buat mujizat-Mu di tengah-tengah pergumulan ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau memulihkan Tuhan setiap hubungan suami, istri, orang tua dan anak. Tuhan pulihkan. Tuhan, terima kasih banyak. Mari saudara yang sakit saat ini, mari mulai berdoa. Mari kita perkatakan kesembuhan untuk diri saudara masing-masing. Seperti apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Mari katakan, di dalam nama Yesus, jantungmu disembuhkan, paru-parumu disembuhkan, ginjalmu disembuhkan, empedu, pankreas, levermu disembuhkan di dalam nama Yesus. Autoimun disembuhkan, stroke disembuhkan, cancer, tumor disembuhkan dalam nama Yesus, hilang semuanya. Tiroid sembuh dalam nama Yesus. Semua penyakit apapun disembuhkan. Matamu, telingamu sembuh dalam nama Yesus. Persendian di tangan, di kaki sembuh dalam nama Yesus. Syaraf kejepitmu disembuhkan dalam nama Yesus. Semua sakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus Tuhan, mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan jamah saat ini. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, sehat semua kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah setiap kami semua. Terima kasih. Kami persembahkan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini kami boleh masuk dalam ibadah minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang kami Bapak Insinyur Niko Notoraharjo. Kiranya firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan jemaat-Mu. Dan siang ini Tuhan kami satukan hati kami. Kami mau bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memberkati pemerintahan yang ada. Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau memberkati mereka bersama para menterinya, TNI, Polri dan semua yang ambil bagian di dalam kepemimpinan bangsa ini. Mampukan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Mampukan mereka untuk membawa bangsa ini keluar dari kesulitan ekonomi dan juga Tuhan kesulitan akibat dari pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya mereka dapat menyelesaikan dengan baik dan Tuhan bangsa kami akan dibebaskan dari segala COVID ini. Bapa di surga kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Bapak Insinyur Niko Notoraharjo bersama dengan keempat wakilnya. Tuhan kiranya memberkati mereka Tuhan di dalam memimpin GBI Gatot Subroto Tuhan. Kiranya Engkau menyampaikan Tuhan visi misi baru setiap saat Tuhan untuk dapat disampaikan kepada kami dan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk Gembala Rayon kami Bapak Beni Gunawan Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati beliau untuk dapat memimpin Rayon 1E ini Tuhan. Sehingga Tuhan Rayon 1E ini semakin hari semakin maju. Juga Tuhan kami berdoa untuk Gembala cabang kami Bapak. Untuk Bapak Ferry Rojana bersama dengan Pak Handi Lim Tuhan. Dan Pak Tri Agus Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan, hikmat yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Engkau karuniakan kepada gembala-gembala kami Tuhan. Untuk dapat membawa jemaat-jemaat Season City dan Taman Anggrek. Untuk lebih lagi mengasihi Engkau Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang membutuhkan Tuhan di dalam kelemahan tubuh mereka Bapa. Lawat mereka Tuhan, berikan kekuatan penghiburan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Kristus, kita bersama-sama terima berkat dari Bapa di surga. Kita angkat tangan, kita bersama-sama percaya pada Tuhan. Kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pembelaan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara hari ini, sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita di alam permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin.